Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila akan menjelaskan tentang Pada 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia termasuk stunting. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Tahukah kamu pengertian stunting? Stunting adalah suatu gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Stunting dinilai dari indeks tinggi badan menurut umur atau TB/U di bawah -2 SD atau standar deviasi. Kamu bisa minta bantuan praktisi gizi atau petugas kesehatan atau petugas di posyandu untuk menilai indeks ini pada anakmu nantinya. Tahukah kamu ciri-ciri anak stunting? Yang pertama, ciri-ciri anak stunting yaitu tinggi badan anak lebih pendek dari teman seusianya, pertumbuhan tinggi badan yang melambat, berat badan cenderung lebih rendah dari anak seusianya, anak jadi mudah sakit, perhatian, memori, dan prestasi belajar rendah, pertumbuhan gigi terlambat. Penyebab utama stunting pada anak adalah yang pertama, kurangnya asupan bergizi dalam jangka lama atau kronik. Yang kedua, penyakit infeksi yang diderita oleh si anak atau bersifat kronik. Kekurangan gizi yang menyebabkan anak stunting dapat terjadi saat anak dalam kandungan dan pada awal setelah anak lahir. Namun, ciri fisik stunting baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Penyebab stunting. Stunting disebabkan karena faktor multidimensi. Ada 4 faktor yang menyebabkan anak menjadi stunting. Yang pertama adalah praktek pengasuhan anak yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya akses makanan bergizi. Yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang keempat, terbatasnya pelayanan kesehatan. Mari kita bahas satu persatu. Penyebab stunting yang pertama adalah praktek pengasuhan anak yang kurang baik. Contoh dari praktek pengasuhan anak yang kurang baik adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum saat hamil. Calon ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait kesehatan dan gizi anaknya kelak. Maka, usia sepertimu sekarang, yakni usia remaja atau usia pranikah, harus memiliki banyak pengetahuan terkait dengan kesehatan dan gizi, terutama terkait dengan pencegahan stunting, supaya nanti anak-anak yang dilahirkan bisa terhindar dari resiko stunting. Contoh yang kedua adalah anak tidak mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan. Itu merupakan salah satu praktek pengasuhan anak yang kurang baik. Dengan tidak diberikannya ASI eksklusif selama 0-6 bulan, awal kehidupannya anak memiliki resiko menjadi stunting. Anak usia 6-24 bulan
tidak mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup. Penyebab stunting yang kedua adalah kurangnya akses makanan bergizi. Contoh dari kurangnya akses makanan bergizi adalah remaja kurang asupan makanan bergizi sesuai kebutuhan akan menjadi calon ibu yang kurang gizi. Calon ibu yang kurang gizi nanti ketika hamil akan menjadi ibu yang kurang energi kronik atau KEK. Kondisi ini yang menyebabkan anak yang dilahirkan nanti akan berisiko stunting. Yang ketiga, ibu hamil yang anemia karena kurang tercukupi kebutuhan zat besi atau Fe. Penyebab stunting yang ketiga adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Contoh dari kurangnya akses air bersih dan sanitasi adalah tidak mendapatkan akses air bersih dalam rumah tangga, tidak menggunakan jamban sehat saat buang air. Sanitasi lingkungan yang tidak sehat memicu terjadinya penyakit infeksi pada anak. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik akan menimbulkan penyakit infeksi pada anak. Seringnya terjadi infeksi pada anak akan membuat anak berisiko stunting. Penyebab stunting yang keempat adalah terbatasnya pelayanan kesehatan. Contoh terbatasnya pelayanan kesehatan adalah ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 4 kali selama mengandung. Anak tidak dibawa ke posyandu secara rutin setiap bulan. Posyandu merupakan pos pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan untuk memantau status gizi, termasuk berat badan dan tinggi badan anak setiap bulan. Sehingga anak umur 0-5 tahun wajib ditimbang dan diukur di posyandu untuk memantau status gizinya. Contoh yang ketiga adalah anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap dapat menderita resiko penyakit infeksi yang akan membuat anak tersebut berisiko stunting. Resiko anak stunting dapat dimulai sejak calon ibu berada di usia remaja atau pranikah. Stunting mulai terjadi dari prakonsepsi. Ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia, maka akan menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi tidak mencukupi kebutuhan. Ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Kondisi-kondisi inilah yang merupakan resiko dari lahirnya anak yang stunting. Bagaimana usia sepertimu atau usia remaja atau usia pranikah mengetahui bahwa status gizimu sekarang adalah tidak dalam kondisi gizi kurang energi kronik atau KEK yang berisiko melahirkan anak yang stunting. Kurang energi kronik atau KEK pada remaja dapat diukur dengan ukuran lingkar lengan atas sebelah kiri, yaitu 23,5 cm. Jika kamu memiliki lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, berarti kamu berisiko KEK atau kurang energi kronik. Maka harus ditingkatkan asupan gizinya agar lingkar lengan atas atau lila lebih dari 23,5 cm. Stunting adalah kondisi yang mengkhawatirkan karena bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki atau bersifat permanen. Apa saja dampak stunting? Stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitasnya terhadap daya saing bangsa. Bagaimana pemetaan dampak dari stunting?
Stunting memiliki dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan anak menjadi berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, serta gangguan metabolisme di dalam tubuh. Sedangkan dampak jangka panjang dari stunting adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Anak stunting ketika dewasa memiliki pendapatan 19% lebih rendah dari normal. So, bagaimana cara pencegahannya? Ada 4 hal penting untuk mencegah stunting. Hal yang pertama, perbaikan pola asuh. Caranya dengan 1. Meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting pada anak sejak pranikah. 2. Memberikan ASI eksklusif selama 0-6 bulan pertama kelahiran. 3. Memberikan empati mulai anak berusia 6 bulan dalam jumlah sesuai kebutuhan. Hal yang kedua untuk mencegah stunting adalah perbaikan asupan gizi. Mengasup makanan sesuai kebutuhan mulai usia remaja dengan mengasup makanan sesuai kebutuhan saat usia pranikah akan membantu status gizi yang baik. Calon ibu yang memiliki status gizi yang baik akan menjadi ibu hamil dengan status gizi yang baik pula. Kondisi ini tentu akan mencegah anak dari resiko stunting. Yang kedua, memperbaiki pola makan agar tidak KEK atau kurang energi kronik sebelum dan saat hamil. Jadi, sebelum kamu menjadi ibu dan nanti saat kamu hamil harus memperbaiki pola makan supaya tidak kurang energi kronik. Kondisi KEK atau kurang energi kronik memiliki resiko melahirkan anak yang stunting. Ibu hamil rutin mengkonsumsi tablet besi agar tidak anemia. Ibu hamil yang anemia juga memiliki resiko melahirkan bayi stunting. Hal yang ketiga adalah perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Gunakan jamban sehat, selalu memperhatikan sanitasi lingkungan agar hidup selalu bersih. Biasakan cuci tangan pada seluruh anggota keluarga, serta gunakan sumber air bersih untuk keperluan rumah tangga. Dengan kita menerapkan hidup bersih dan sehat dalam keseharian kita, maka akan terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Kita dan keluarga kita jadi tidak gampang sakit. Kondisi anak yang selalu sehat dan tidak gampang sakit akan mencegah dia dari resiko stunting. Nah, hal yang keempat adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Yang pertama, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan minimal 4 kali selama kehamilan. Yang kedua, selalu timbang bayi di posyandu setiap bulan.